Tuntunan Sabda Minggu 26 Maret tahun 2023. Hari Minggu Prapaskah yang kelima dalam tahun A. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ayat emas, ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini berbicara tentang kematian Lazarus. Lewat kematian Lazarus, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Allah itu adalah kuasa yang menghidupkan. Kuasa Allah itu dapat sungguh mengatasi kematian dan mampu untuk memberikan kebangkitan. Jadi, di dalam Allah kita, di dalam Tuhan kita, kematian bukan akhir dari segalanya. Di dalam Tuhan, kematian adalah satu perubahan hidup. Dari hidup yang fana menuju kepada kehidupan kekal yang penuh dengan kebahagiaan dan bukan satu kebinasaan. Seperti biasa, ada 3 poin yang bisa kita lihat bersama untuk memperdalam pemahaman kita akan pesan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini. Yang pertama, penyakit itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah menarik kebaikan dari sesuatu yang nampaknya jahat. Penyakit fisik yang menyebabkan kematian tubuh berasal dari dosa asal. Yesus sendiri datang untuk menghancurkan maut sampai ke akar-akarnya. Dan dengan menghancurkan dosa, dia juga menghancurkan maut. Namun, ia melakukan hal ini dengan cara menderita dan dengan merangkul kematian. Apa yang sebelumnya merupakan hukuman tertinggi atas ketidaktaatan kepada Allah, pada akhirnya menjadi momen kelahiran ke dalam kehidupan kekal bersama Allah karena Yesus Kristus. Semoga kita semua dapat memberikan makna kematian secara Kristiani, dan dengan demikian merasa damai dengan hal itu meskipun ada rasa sakit secara fisik. Yang kedua, akulah kebangkitan dan hidup. Kematian adalah realitas atau kenyataan yang menindas, baik itu kematian orang yang kita cintai maupun kematian kita sendiri. Tetapi ketika kita memandang Yesus Kristus, kita melihat kebangkitan dan kehidupan di balik kegelapan kematian. Jika kita benar-benar percaya bahwa Kristus adalah kebangkitan dan kehidupan, kita menjadi tanda pengharapan bagi orang lain. Kita menjadi tanda pengharapan yang hidup di dalam dunia yang tampaknya diselimuti oleh begitu banyak kegelapan. Semoga Yesus Kristus benar-benar menjadi kebangkitan dan hidup kita, sehingga pengharapan kita semua di dalam Kristus membawa kebangkitan dan kehidupan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Yang ketiga, Yesus mulai menangis.
Mengapa Yesus menangis? Ada banyak upaya untuk menjawab pertanyaan ini sepanjang zaman. Air mata Yesus pada saat kematian sahabatnya Lazarus menunjukkan kepada kita kemanusiaan yang sesungguhnya dari hatinya. Memang Tuhan memiliki hati yang benar-benar manusiawi. Dia mengasihi kita dengan hatinya itu. Dia ikut serta dalam semua suka dan duka kita. Dia benar-benar tidak senang dengan penderitaan atau kematian kita. Sebaliknya, Dia ingin menyembuhkan kita dan menjauhkan kita dari rasa sakit. Tetapi Tuhan kita mengizinkan semua ini dalam hidup kita untuk menyembuhkan jiwa kita dan membebaskannya dari keterikatan pada harta benda duniawi. Dia mengizinkan kita untuk bersedih sekarang, agar Dia dapat memenuhi kita dengan sukacita yang kekal nanti. Terkadang kita gagal untuk menghargai kenyataan ini. Semoga kita memiliki relasi dengan Kristus sebagaimana adanya Dia, yaitu sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Kita hendaknya melihatnya sebagai Allah yang selalu mencintai kita dan sebagai manusia yang dekat dengan kita dan tidak terpisah dari hidup kita. Saudara dan saudariku, marilah kita datang kepada Yesus Kristus, Sang Terang serta kebangkitan dan hidup. Memang di dalam dunia ini ada kegelapan dan ketidakjelasan. Tetapi barang siapa mengikuti Yesus, mengikuti Kristus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Semoga kita semua bisa menjadi tanda pengharapan, kebangkitan, dan kehidupan bagi orang lain. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.